Belum matang juga. Ya, Bu? Tanya Zahra pada ibunya yang sedang menambahkan kayu bakar pada tungku sabar. Nak, sekitar 4 jam lagi dagingnya baru empuk. Jawab Pristi sambil duduk di samping putrinya. Kok lama sekali? Biasanya kalau masak daging tak pernah selama ini. Tanya Zahra tak percaya. Ibu juga tidak tahu. Mungkin karena sapinya sudah terlalu tua jadi dagingnya alot. Jawab Pristi asal. Kalau begitu Zahra mau tidur di sini saja temani ibu. Nanti kalau dagingnya sudah matang, bangunkan Zahra ya, Bu. Zahra merebahkan tubuhnya di atas tikar tak jauh dari perapian. Dalam kilatan cahaya perapian terlihat mata Zahra semakin mengecil. Sambil mengusap rambut putrinya, Pristi menarik nafas panjang. Sepanjang kisah hidupnya yang penuh dengan perjuangan, di rumah yang lebih pantas disebut gubuk itu, Pristi tinggal bersama dengan kedua buah hatinya. Akbar, putra pertamanya yang berusia 15 tahun. Ia sejak suara takbir berkumandang sudah berada di masjid bersama teman-temannya. Sementara Zahra yang baru berusia 7 tahun, seharian sempat merajuk karena ibunya tidak bisa membelikannya baju lebaran. Beberapa hari yang lalu, Pristi menerima uang upah jaga warung makan dari Bu Juju. Zahra tampak senang sekali karena ibunya menjanjikan kalau tamat puasa akan membelikannya baju lebaran dan sandal baru. Asik. Besok kita bisa ke pasar untuk beli baju lebaran. Zahra berseru saat melihat lembaran uang kertas di tangan ibunya. Iya, sayang. Alhamdulillah kita dapat rezeki. Bang Akbar mau minta dibelikan apa? Baju atau celana? Tanya Pristi menatap putra pertamanya yang baru pulang dari musola. Abang tidak minta apa-apa, Bu. Baju yang dikasih Warozak juga masih bagus. Kalau uangnya masih ada sisa lebih baik buat beli beras sama daging saja. Bu? Jawab Akbar sambil mengaitkan peci di belakang pintu. Iya, Bu. Masa lebaran kita makan nasi aking? Tadi siang Ana cerita kalau orang tuanya mau bikin rendang, opor dan ketupat. Kue lebarannya juga sudah penuh di lemarinya. Celoteh Zahra dengan polosnya. Iya, iya. Besok kita beli daging dan beras buat masak menu lebaran ya. Ucap Pristi sambil menahan desiran perih pada ulu hatinya. Sebagai seorang ibu, Pristi sering merasa gagal karena tidak bisa mencukupi kehidupan putra-putrinya. Sejak suaminya meninggal dunia 5 tahun yang lalu, Pristi hanya berjuang sendirian. Menjadi penjaga warung makan di tempat Bu Juju atau mengambil rumput untuk pakan ternak warga yang hanya mendapatkan bayaran seadanya. Terkadang ia bisa makan pagi, tapi tidak untuk sore harinya. Itulah kehidupan yang ia jalani selama ini. Bukan lagi menahan lapar tapi membiasakan kelaparan karena jatah makan sorenya dia berikan untuk anak-anaknya supaya mereka bisa tidur nyenyak. Selesai makan sahur, Zahra tidak langsung tidur seperti biasanya. Gadis kecil berambut panjang itu terus bertanya kapan mereka akan berangkat ke pasar. Sabar. Ya, sayang. Ibu mau jemur dulu nasi aking di belakang rumah. Jawab Pristi sabar. Beberapa kantong kresek terlihat memenuhi dapurnya yang kecil. Dalam kantong-kantong tersebut terdapat nasi sisa yang ia dapatkan dari warung Bu Juju. Sebelum dijemur, nasi sisa biasanya dipilah dulu. Mana yang masih layak dikonsumsi mana yang tidak. Butuh waktu 2-3 hari untuk mengeringkan nasi sisa tersebut, itu pun kalau cuaca sedang panas. Tetapi bila musim penghujan tiba nasi yang susah kering itu terkadang berubah warna jadi hitam, karena berjamur dan basi. Pada akhirnya nasi tersebut diberikan pada ayam. Set Eli kering. Nasi sisa yang sudah menjadi nasi aking itu disimpan dalam plastik atau karung-karung kecil selayaknya beras. Tepat pukul 7 pagi, Pak Karno yang akan mengantar ke pasar, sudah menunggu di luar rumah. Zahra terlihat duduk di depan motor sambil sesekali memanggil ibunya. Tumben pagi-pagi kamu sudah rapih. Tanya seseorang. Pristi yang hendak menutup pintu dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri. Eli, iya. Mbak, saya mau ke pasar. Jawab Pristi. Wah, lagi banyak duit rupanya. Sindir wanita itu dengan tatapan sinis, cuman mau cari baju buat Zahra. Mbak. Jawab Pristi sungkan, enak bener. Ya, punya uang malah mau beli baju. Hutang dulu bayar. Tanpa basa-basi wanita sinis itu pun langsung menagih hutangnya. Maaf, Mbak. Bukan saya tidak ingat sama hutang. Tapi untuk sekarang ini, uangnya cuma cukup buat beli baju lebaran Zahra dulu. Pristi mencoba memberi alasan. Mana bisa begitu? Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar dulu uang yang kamu pinjam. Kalau tidak terpaksa gubuk reot ini. Iya, Mbak. Ini saya bayar. Pristi dengan cepat memotong ucapan Eli.
Yang paling ditakutkan oleh Pristi adalah bila gubuk yang selama ini menjadi tempat berteduh diambil alih oleh kakak iparnya. Ia sangat menyesal mengapa dulu saat meminjam uang, dirinya menjaminkan rumah ini. Yang mana kalau tidak bisa melunasi sampai Lebaran, otomatis rumah sederhananya itu akan berpindah kepemilikan pada Eli. Eli tersenyum puas saat 5 lembar uang kertas 100 ribuan berada di tangannya. Ia sama sekali tak peduli saat Pristi minta penangguhan sampai selesai Lebaran. Bahkan uang dalam dompet Pristi pun ia ambil semua. Hutang saya sama Mbak Eli sudah lunas. Ya, termasuk bunganya, ucap Pristi lesu. Nah kalau begini kan enak. Kamu jangan sembarangan ngomong. Aku tidak pernah meminjamkan uang pakai bunga. Yang kamu sebut tadi itu tanda terima kasih. Paham? Eli menegaskan. Pristi hanya bisa mengangguk lesu. Besok kalau mau pinjam uang lagi, jangan sungkan. Tapi syarat dan ketentuannya masih berlaku. Ucap Eli sembari mengusap punggung adik iparnya. Mudah-mudahan saya tidak sampai pinjam lagi uang sama Mbak Eli. Jawab Pristi sambil menahan kekesalan. Kamu jangan sombong. Kamu pikir di kampung ini ada orang kaya sebaik aku? Yang mau pinjamkan uang sama orang miskin sepertimu? Eli tan terima. Ia menuding wajah Pristi. Ya Allah, ini ada apa pagi-pagi pada ribut? Tanya Bu Hanifah, salah satu tetangga, ketika mendengar keributan di depan rumah Pristi. Tanya saja sama perempuan sombong ini. Jawab Eli sambil menoleh pada seorang wanita parubaya tersebut. Bu Hanifah menatap Pristi dan Eli bergantian. Ngobrolnya di dalam saja. Tidak enak didengar tetangga yang lain. Saya masuk ke dalam gubuk reot itu? Tidak sudi. Eli mencebik sambil pergi meninggalkan Pristi dan Bu Hanifah. Bu, ayo berangkat. Nanti pasarnya keburu tutup. Teriak Zahra dari atas motor. Mendengar teriakan Zahra, Pristi semakin bingung. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan pada putrinya, kalau uang untuk membeli baju lebaran sudah berpindah tangan. Bahkan tak sepeser pun yang tersisa. Nak Pristi mau pergi ke pasar. Ya? Tanya Bu Hanifah ramah. Rencananya begitu, Bu. Jawab Pristi lesu. Kalau begitu, Ibu masuk ke dalam dulu. Ya, pamit Bu Hanifah. Disusul dengan anggukan Pristi. Bu. Cepat, Bu. Teriak Zahra tak sabar. Pristi buru-buru menghampiri Pak Karno. Pak, maaf, sepertinya saya tidak jadi ngojek. Ucap Pristi sambil menggendong tubuh mungil Zahra yang duduk di jok depan. Oh, tidak apa-apa, Mbak. Nanti kalau mau ke pasar tinggal pesan sama istri saya saja. Pak Karno yang tadi melihat kejadiannya paham betul bagaimana perasaan Pristi. Hari pun berlalu. Dan Zahra seharian ini masuk terus merajuk karena batal pergi ke pasar. Kalau puasa ngambek batal. Loh. Akbar menggoda adiknya yang sejak pagi merajuk. Biarin aja batal. Ibu juga bohong. Kata ibu kalau Zahra tamat puasa mau dibelikan baju lebaran. Jawab Zahra ketus. Ibu tidak bermaksud bohong. Hanya saja uangnya kepake buat bayar hutang dulu. Memangnya Zahra mau kita diusir dari rumah ini? Akbar mencoba memberi penjelasan walau dia tahu adiknya masih terlalu kecil untuk tahu permasalahan orang dewasa. Pokoknya Zahra tak jadi lebaran besok. Zahra masih merajuk, maafkan ibu. Ya, sayang. Ibu sama Bang Akbar juga tidak jadi lebaran besok. Pristi merengkuh tubuh putrinya yang sedang duduk memeluk lutut. Saat Pristi dan Akbar sedang berusaha menenangkan Zahra, dari luar terdengar orang mengucap salam. Saat Pristi membuka pintu, tampak Pak Karno dan istrinya berdiri di teras rumah. Bu Ratna, Pak Karno, silahkan masuk. Pristi mempersilakan tamunya masuk. Zahra kok cemberut begitu? Tanya Pak Karno pada Zahra. Iya, hari ini juga tumben Zahra tidak main ke rumah. Bu Ratna menimpali biasa, Bu. Sedang ngambek. Ucap Pristi sembari membentangkan tikar pandan. Bagaimana? Saudara yang di kota mudik tidak lebaran ini. Pristi mencoba membuka obrolan. Tahun ini pada pulang ke kampung istrinya. Mbak, paling adik yang bungsu, itu juga pulang pas malam takbir sama teman-temannya naik motor. Jawab Pak Karno. Begini, Mbak Pristi. Kedatangan kami ke sini sebenarnya mau memberikan ini. Tapi Mbak Pristi jangan tersinggung. Tiba-tiba Bu Ratna menyodorkan kantong plastik ukuran besar. Apa ini, Bu? Pristi menatap kresek hitam yang belum tahu apa isinya. Dulu waktu almarhum Ayu meninggal dunia, pakaiannya belum sempat saya apa-apakan. Suami saya beberapa kali menyarankan supaya dikasih ke Zahra, tapi saya takut Mbak Pristi tersinggung.
Jelas Bu Ratna ragu, Masya Allah. Saya malah senang, Bu. Ucap Pristi antusias. Alhamdulillah kalau Mbak Pristi tidak tersinggung. Mudah-mudahan pakaiannya bisa bermanfaat buat Zahra. Timpal Bu Ratna dengan tersenyum hangat Zahra. Coba lihat sini. Bu Ratna bawain pakaian buat kamu. Tangan Pristi melambai ke arah Zahra yang sedang duduk di pojok dengan wajah sembab. Wajah Zahra yang tadinya cemberut mendadak berubah menjadi ceria. Dengan senyum yang mengembang, ia bergeser duduk mendekati ibunya. Masya Allah. Ini bajunya masih bagus-bagus sekali. Bu, ucap Pristi saat mengeluarkan beberapa potong pakaian dari dalam kantong kresek. Iya, Bu. Ini malah ada yang masih dibungkus dan ada sandalnya juga. Zahra mengambil 2 bungkus pakaian yang masih terdapat labelnya. Kalau yang itu kebetulan tadi siang kami ke pasar. Lihat pakaian anak perempuan lucu-lucu. Ibu tiba-tiba teringat Zahra. Ya sudah sekalian beli saja. Jelas Bu Ratna sambil menatap Zahra yang sedang membentangkan baju pemberiannya. Alhamdulillah, besok kamu jadi lebaran, Nak. Pristi tersenyum haru saat melihat mendung di wajah putrinya hilang. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih banyak. Ucap Pristi seraya bergantian menatap Pak Karno dan Bu Ratna yang telah menjadi penolong bagi putrinya. Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa melihat Zahra tersenyum. Mbak Pristi yang sabar dan semangat terus. Ya. Tadi suami saya cerita soal Mbak Eli. Saran saya, jangan pernah lagi pinjam uang sama dia, walaupun dia masih ada kerabat sama Mbak Pristi. Ucap Bu Ratna sumringah, saya juga sebenarnya waktu itu karena kepepet buat biaya Zahra saat sakit dan harus dirawat. Pristi mengusap bening haru di sudut matanya. Iya Mbak. Semoga ke depannya tidak ada hal-hal seperti itu lagi ya. Kalau begitu kami pulang dulu. Jangan lupa, besok Lebaran datang ke rumah. Kita makan ketupat bareng-bareng. Pamit Bu Ratna sambil menyalami Pristi dan mencubit gemes pipi gembul Zahra. Setelah tamunya pulang, Pristi tak bisa lagi menahan haru. Apalagi melihat Zahra yang sedang berputar-putar mengenakan baju baru pemberian Bu Ratna dan suaminya. Untuk orang yang tidak mengetahui kejadian hari ini, pasti mengira kalau pakaian itu adalah pakaian yang baru dibeli. Semua masih tampak bagus. Pristi pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Beberapa kali membasuh wajahnya namun tetap tak bisa menghentikan air mata yang mengucur dengan deras. Bahkan saat ia sujud di atas sajadah sekalipun. Bu, ada Bu Hanifah ingin ketemu ibu. Suara Akbar dari ambang pintu kamar Pristi yang baru selesai berdoa setelah sholat asyar, menoleh ke arah putranya. Suruh masuk saja dulu, Bang, ucapnya sambil melipat mukena. Nak, maaf, kalau boleh ibu mau minta tolong. Bu Hanifah memulai pembicaraan setika melihat Pristi menghampirinya. Mau minta tolong apa, Bu? Tanya Pristi penasaran ini, barusan anak ibu telepon, katanya dia sedang di perjalanan pulang. Dia minta dicarikan orang yang bisa bikin ketupat. Nah ibu jadi ingat sama kamu. Jelas Bu Hanifah, maksudnya bagaimana? Bu? Pristi mengerutkan keningnya, maksud ibu, mau minta tolong buatkan ketupat. Tapi itu juga kalau Nak Pristi tidak repot. Karena waktunya sudah mepet. Jawab Bu Hanifah menawarkan, saya tidak repot, Bu. Pristi pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Syukurlah. Kalau begitu, ibu ambil dulu berasnya. Tapi kulit ketupatnya ibu tidak punya. Ujar Bu Hanifah kebingungan. Untuk kulit ketupatnya nanti saya ambil daun kelapa di kebun seberang sungai. Sahut Akbar yang ternyata mendengar percakapan mereka. Alhamdulillah. Nanti ibu pesan 50 ketupat. Tadinya mau pesan ke kampung sebelah, tapi ibu ingat ketupat buatan kamu lebih enak dan tidak gampang basi. Ucap Bu Hanifah, kemudian ia pulang untuk mengambil beras. Tak butuh waktu lama membuat kulit ketupat. Pristi yang dibantu oleh Akbar, akhirnya selesai juga membuat kulit ketupat yang berjumlah 50 buah. Setelah itu tinggal isi beras dan direbus. Pristi pun menunggu ketupatnya matang, sementara Akbar pamit keluar untuk bertemu teman-temannya. Bu, Zahra kok tidur di dapur? Tanya Akbar terheran. Pristi yang sedang melamun, tersentak saat mendengar suara putranya yang ternyata sudah pulang. Penerangan di dapur yang hanya memakai lampu 5 watt, memang tidak begitu jelas kalau malam hari. Abang sudah pulang? Tanya Pristi basa-basi. Iya, Bu. Tapi habis ini mau ke masjid. Bantuin pasang karpet untuk persiapan sholat Idul Fitri besok. Akbar duduk sambil menyodorkan bungkusan pada ibunya. Apa ini, Bang? Tanya Pristi terkejut. Ini makanan dari masjid, Bu. Tadi banyak yang kasih makanan.
Abang ingat sama ibu yang dari pagi baru makan nasi aking goreng. Jawab Akbar polos, ibu sudah kenyang. Untuk abang saja. Pristi terpaksa berbohong. Abang juga sudah kenyang. Ibu saja yang makan dan Zahra. Abang mau ke masjid, mungkin pulang tengah malam. Akbar beranjak dari samping ibunya dan berpamitan untuk pergi ke masjid. Beberapa menit kemudian, Pristi membuka kantong kresek yang tadi dibawa Akbar. Ada sebungkus nasi, dengan beberapa potong daging kecap dan kue-kue kering. Alhamdulillah, besok kamu bisa makan daging, sayang. Pristi membelai rambut Zahra yang tengah pulas dibuai mimpi. Pristi menatap Zahra, tak tega kalau harus membangunkannya. Perlahan wanita berusia 40 tahun itu mengangkat putrinya untuk dipindahkan ke kamar. Setelah memindahkan putrinya, Pristi kembali ke dapur untuk meniriskan ketupat pesanan Bu Hanifah. 50 ketupat yang sudah matang sengaja digantung agar airnya turun dan cepat dingin. Perlahan Pristi mengangkat panci yang sejak tadi dibiarkan di atas tungku dalam keadaan tertutup rapat. Sambil menarik napas, perlahan dibukanya tutup panci tersebut. Aroma daun serai dan salam langsung mengguar di dapur yang berukuran kecil. Kini, Pristi benar-benar menangis. Dadanya yang terasa sesak membuat ia susah bernapas. Diambilnya beberapa batu dalam panci menggunakan centong sayur. Itu alasan mengapa tadi Zahra dilarang membuka tutup panci. Karena bukan daging sapi yang direbus, melainkan beberapa buah batu. Hari ini Pristi tak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Biasanya 1 kilo beras bisa untuk masak 2 hari. Kedua anaknya sudah terbiasa makan nasi saat pagi hari. Untuk sore hari, Pristi biasa mengolah nasi aking dengan diberi parutan kelapa atau digoreng dengan kecap. Yang penting bisa mengganjal perut sampai pagi. Pristi terpaksa merebus batu karena Zahra terus merengek ingin makan dengan gulai daging saat lebaran besok. Untuk meyakinkan putrinya, Pristi memberi salam dan sereh ke dalam rebusan batu tersebut agar aromanya harum. Namun pilu hatinya sedikit reda karena Allah memberikannya rejeki di hari terakhir Ramadan ini. Lewat orang-orang baik, Allah memberikannya jalan untuk menunaikan hari raya dengan sukacita. Setidaknya ada secercah harapan untuk menikmati momen bersama keluarga kecilnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa rejeki bisa datang dari mana saja. Sesulit apapun hidup, semiskin apapun ekonomi yang tengah dihadapi, percayalah bahwa akan ada hari di mana kita bisa tersenyum bahagia. Karena bahagia itu relatif. Dan setiap orang memiliki kebahagiaannya tersendiri. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.